Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau langsung kondisi di gerbang tol Kalikangkung dan juga di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Denden Ahdani dari sana yang akan melaporkan situasi terkini. Tadi kurang lebih setengah jam yang lalu mulai diberlakukan one way, apakah saat ini juga masih terus berlaku sistem satu arah? Seperti apa kondisinya, Denden? Silahkan. Ya, baik Ebony, Prima dan pemirsa TV One, dapat saya kabarkan saat ini arus lalu lintas di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat masih mengalami pelambatan atau kepadatan arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, mana kendaraan pemudik yang hendak balik ke arah Bandung dan Jakarta ini terus mengalami peningkatan. Bahkan beberapa saat sebelum saya mengabarkan telah dilakukan one way, yang mana one way sudah dilakukan 3 kali sejak tadi pagi, dan meski sudah dilakukan one way, ini kendaraan tetap memadati jalur Gentong dari mulai perbatasan Garut, Tasikmalaya hingga ke wilayah Ciawi, yang mana ini jaraknya kurang lebih 15 km. Jika waktu normal antara Ciawi hingga perbatasan Garut Tasikmalaya ini bisa ditempuh sekitar 15 hingga 20 menit. Namun baru saja saya wawancara kepada para pengendara, ini jalur Ciawi sampai jalur Gentong ini memerlukan waktu 1 jam lebih. Artinya ini kendaraan pemudik yang melintas ke arah Bandung dan Jakarta ini terus mengalami peningkatan. Selain one way, polisi juga telah melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa pengalihan arus, yang mana kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung ini dialihkan sementara ke jalur alternatif di simpang Panyusuhan menuju Ciawi hingga nanti keluar di Singaparna dan akan keluar di Garut Kota. Kemudian selain one way dan pengalihan arus, polisi juga telah melakukan kontraflow atau memakai 2 lajur dari lingkar Gentong ini, yang mana biasanya dipakai untuk kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, namun dipakai untuk dua lajur ini dipakai untuk kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Namun setelah dilakukan upaya rekayasa arus lalu lintas dengan sistem one way, pengalihan arus, dan kontraflow, masih saja kendaraan di jalur Gentong ini mengalami kepadatan, karena memang prediksi dari pihak kepolisian puncak arus balik ini akan terjadi hari ini hingga minggu besok. Dan saat ini juga di belakang saya kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung hingga Jakarta ini masih mengalami pelambatan atau padat merayap. Hingga saat ini pihak kepolisian juga tengah melakukan persiapan untuk melakukan one way kembali dengan menutup atau menghentikan sementara kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya di wilayah Malangbong, Kabupaten Garut. Ini dilakukan karena antrean kendaraan di jalur Gentong ini sudah cukup padat. Bahkan ini one way yang terbanyak untuk hari ini hampir 3 kali dalam waktu dekat. Ini diprediksi nanti malam atau hingga besok ini akan terus meningkat. Demikian Ebony dan Prima. Ya, Denden, kalau dibandingkan dengan kemarin, berapa kali one way diberlakukan kemarin? Ya, dibandingkan hari kemarin, one way baru dilakukan pada sore hari. Namun pada hari ini sejak pagi tadi sudah dilakukan one way karena memang banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju arah barat atau Bandung dan Jakarta. Dan saat ini juga meski telah sudah dilakukan one way, namun kepadatan kendaraan di jalur Gentong ini belum juga terkuras. Ini di belakang saya bisa diperlihatkan kendaraan masih padat dan sesekali mengalami nyaris tidak bergerak, karena memang selain banyaknya kendaraan di jalur Gentong ini juga banyak tanjakan dan turunan serta tikungan yang berkelok, sehingga untuk para pengendara ini mengalami pelambatan dan berpengaruh terhadap kendaraan di belakangnya, sehingga terjadi kemacetan di beberapa titik. Pantauan kami juga tadi di jalur Gentong ini ada 5 titik kemacetan. Yang pertama di
tanjakan gentong bawah, yang kedua di tanjakan gentong atas, kemudian di tanjakan pas masuk di lingkar gentong, tanjakan Puspa dan tanjakan Stroberi. Demikian. Baik, Denden, kalau bisa Anda pantau ataupun Anda lihat secara langsung di sana, antrian kendaraan itu kira-kira bisa mencapai berapa kilometer, Denden? Ya, untuk antrean kendaraan sendiri, informasi yang dihimpun oleh pihak kepolisian memang dari arah Tasikmalaya ini menuju Bandung, kepadatan terjadi sekitar 15 km dari lokasi saya mengabarkan. Memang ini menjadi titik krusial karena selain padatnya kendaraan dan banyaknya tanjakan di jalur gentong ini juga terdapat banyak persimpangan yang membuat arus lalu lintas tersendat karena mobilitas warga. Kemudian ada beberapa pintu perlintasan kereta api yang mana sewaktu-waktu jika kereta api melintas akan mengalami pelambatan. Demikian. Iya, kalau dibandingkan dengan kemarin ya angka jumlah kendaraan ini 2 kali lipat atau berapa kali lipat? Nampaknya sangat signifikan ya perbedaannya. Ya, baik. Data yang kami himpun untuk hingga pukul 13 tadi untuk kendaraan yang melintas ini naik sekitar 40%. Jika hari kemarin sampai sore peningkatan bisa terjadi hingga 20% dan ini peningkatan bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat. Demikian, Ebony. Baik, Denden, mungkin Anda bisa ceritakan atau gambarkan ya, titik Anda melaporkan itu adalah titik yang mungkin setiap tahun memang menjadi titik krusial, titik kepadatan setiap terjadi puncak arus mudik ataupun balik. Apakah skenario dari pihak kepolisian hanya one way atau mungkin ada cara lain untuk mengurai kepadatan di sana? Ya, baik, untuk memang jalur gentong ini terkenal dengan jalur yang memang krusial untuk apalagi pada arus balik karena dari mulai masuk jalur gentong ini banyak tanjakan sehingga jalur ini memang kerap terjadi macet apalagi jika arus balik. Dan bisa diperlihatkan ini juga di belakang saya masih mengalami antrean yang sangat panjang. Untuk solusi atau skema dari pihak kepolisian ini selain melakukan one way hingga pengalihan arus, ini juga polisi memberikan jalur alternatif, yakni pengendara ini disarankan untuk melintasi jalur alternatif yang mana nanti akan dibelokkan ke arah Singaparna, yang mana dari Simpang 4 Panyusuan masuk ke jalan baru, nanti keluar di Singaparna nanti dan akan nantinya masuk ke Garut Kota. Ini untuk menghindari kepadatan di jalur gentong karena hingga saat ini jalur gentong ini memang mengalami kepadatan, apalagi jika memasuki beberapa tanjakan banyak kendaraan yang mogok seperti habis kupling hingga mengalami gangguan pada pengereman. Baik, terima kasih Denden atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami akan terus memperbarui informasi mengenai arus balik mudik Lebaran, tentunya bersama kami di Breaking News TV One. Sesaat lagi.